Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat pagi yang indah ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus nantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat, selalu puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Rizbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat, kasih, dan pertolongan daripada Tuhan. Dan pada pagi ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, urapi kami, jamah hati kami, sehingga kami dapat mengerti maksud firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Bagi saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita akan membaca di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-7. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, saat menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, keadaan dunia ini tidak akan bertambah baik sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bahkan jauh sebelum itu Daud juga sudah menubuatkan tantangan dan kesukaran yang harus dihadapi oleh orang percaya. Seperti tertulis di Mazmur 91 ini, saudaraku. Bukankah di hari-hari ini semuanya sudah dan sedang terjadi? Kejahatan di segala lini kehidupan merajalela, ada banyak keluarga yang hancur, narkoba mengancam di segala tempat, terjadinya pelecehan seksual serta bencana alam yang sungguh menelan banyak korban, dan berbagai jenis penyakit baru yang bermunculan. Demikianlah fenomena yang terjadi di zaman sekarang ini yang sudah jauh-jauh hari Alkitab sudah menyatakannya. Mazmur ini memberikan solusi sekaligus jaminan perlindungan dan keamanan kepada kita yang senantiasa hidup melekat kepada Tuhan, mengandalkan Dia, dan hidup seturut kehendaknya setiap hari. Saudaraku, pemazmur berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Allahku yang kupercayai. Yang maha tinggi menunjukkan bahwa Ia jauh lebih besar daripada segala ancaman dan bahaya apapun yang sedang kita hadapi. Yang maha kuasa menekankan betapa dahsyat kuasanya untuk menghadapi dan membinasakan musuh. Dikatakan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, Tuhan meyakinkan kita bahwa Dia selalu hadir dan menyertai kita dimanapun berada. Allah mengungkapkan kebenaran bahwa Dia telah memilih untuk bergaul karib dengan orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang harus dipegang teguh oleh setiap orang percaya. Badai kehidupan biarlah membuat kita semakin terdorong meningkatkan kualitas kerohanian kita, semakin giat beribadah dan melayani Tuhan. Sebab kita yang setia dan tetap berpegang teguh kepada firman-Nya
akan mampu melewati semuanya. Tidak ada yang dapat terjadi kepada hamba yang setia kepada Tuhan, kecuali hal itu diizinkan oleh Tuhan, saudara. Kebenaran ini tidak menyatakan bahwa tidak akan pernah ada masa-masa sukar atau tidak menyenangkan, tetapi selama kita mengandalkan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, segala sesuatu yang terjadi pada kita diarahkan oleh Tuhan untuk kebaikan kita. Firman Tuhan tidak pernah menjanjikan akan menjauhkan kita dari kesukaran atau badai kehidupan, melainkan akan memberikan kekuatan, pertolongan, dan jalan keluar untuk setiap pergumulan hidup yang kita hadapi. Bahkan Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melayani, melindungi, menjaga, dan mengawasi kita, saudara. Dikatakan, dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka, yang harus memperoleh keselamatan? Saudara, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki pengalaman yang akan hal ini. Daniel berkata, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Begitu pula Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tetap aman terselamatkan, walaupun dibuang ke dapur perapian yang dipanaskan 7 kali lipat. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita tidak perlu takut menghadapi dunia yang semakin tidak pasti ini, sebab Tuhan ada di pihak kita. Pemazmur berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, mari kita mau membawa hidup kita semakin melekat kepada Tuhan. Hati yang senantiasa melekat kepada Tuhan adalah kunci untuk menerima pembelaan dan perlindungan dari Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu saat pagi ini. Firman-Mu meneguhkan kepada kami bahwa saat Tuhan ada di pihak kami, tidak ada satupun yang dapat menjatuhkan kami. Walaupun banyak tantangan di dalam hidup ini, namun Tuhan yang selalu tolong kami, menyediakan jalan keluar bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami berdoa bagi setiap kehidupan kami saat ini ya Tuhan, yang menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati segala usaha kami, pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung, sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami senantiasa hidup di dalam sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu hari ini, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan berkati, pulihkan negeri kami, daerah kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terimalah berkat saudaraku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua saat ini sampai selamanya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Saya percaya saudara semua diberkati. Mari kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, menaruh harap hanya kepada Tuhan Yesus. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.